kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan warga Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD, desak Bupati selesaikan masalah batas wilayah Kabupaten Deyai. Usai kematian ibu hamil, tim investigasi Mendagri bekerja cepat periksa rumah sakit yang tolak pasien. Industri kayu olahan berkembang, Pemprov ekspor 10 kontainer kayu ke Cina. Dampak dari pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2025 di Merauke mulai terlihat. Jumlah warga yang mengurus surat izin mengemudi atau SIM di Satlantas Polres Merauke meningkat. Sebagian besar dari mereka merupakan pengendara yang terjaring dalam razia operasi Zebra dan kedapatan tidak memiliki SIM. Akibatnya, mereka harus menerima tilang. Kondisi ini menjadi fenomena berulang setiap tahun, di mana banyak warga terjaring hanya karena belum memiliki SIM resmi. Operasi Zebra telah dilaksanakan selama 10 hari ini, dan kemudian untuk masyarakat yang melaksanakan pembuatan SIM atau pengurusan dalam hal SIM, tentu terjadi peningkatan karena hal ini banyak mayoritas di masyarakat Merauke yang belum memiliki SIM ataupun banyak yang SIM-nya mati. Jadi beberapa hari ini setelah kita laksanakan operasi, kita mendapati terjadi peningkatan masyarakat Merauke yang mengurus SIM. Polisi mengimbau warga segera mengurus SIM apabila belum memilikinya. Kepemilikan SIM tidak hanya untuk menghindari tilang, tetapi juga demi keamanan berkendara dan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu saat operasi lalu lintas dilaksanakan. Muhammad Ridwan Daryantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan kedua resmi digelar. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo resmi membuka ajang olahraga terbesar di wilayah Papua Selatan. Porprov Papua Selatan kedua diikuti 4 kabupaten, yaitu Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Sebanyak 1.300 atlet, pelatih, dan ofisial terlibat dalam kompetisi di 14 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov kali ini. Kita atlet 281, sedangkan pelatih dan ofisial 34 dan 54. Total kita adalah 369. Nah, target sendiri untuk Kabupaten Merauke, apakah juara umum kah atau juara satu? Target kita akan kembali untuk merebut juara umum. Juara umum ya. Target kami dari Bovendigul ketika melihat daripada Porprov pertama. Kami memperoleh medali-medali melewati beberapa cabang, terutama di dalam catur, kemudian biliar, kemudian tenis meja, dan bulu tangkis. Ya, dari semua cabang yang diperlombakan atau dipertandingkan dari 13 cabang, sesuai dengan keputusan dari KONI Provinsi, dari 14, namun kami bisa ikut 13 cabang. 13. Dengan target emas itu beberapa cabur. Pertama karate, silat, biliar. Itu target kita untuk mendapat emas. Untuk Porprov yang kedua tahun 2025. Porprov kedua berlangsung hingga 30 November mendatang. Pemerintah Papua Selatan berharap dengan adanya kejuaraan ini dapat melahirkan bibit atlet berprestasi yang mampu mewakili daerah hingga ke tingkat nasional. Muhammad Ridwan Daryantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga Mimika menggelar aksi demo damai di kantor DPRD Mimika pada hari Rabu. Aksi digelar untuk mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deyai. Tuntutan itu muncul karena terjadi perselisihan tapal batas yang memicu bentrokan antar warga di Kampung Kapiraya dan menyebabkan sejumlah rumah dibakar. Massa juga meminta pemerintah daerah menutup lapangan terbang di Kampung Kapiraya. Menurut mereka, kehadiran Lapter tersebut memudahkan mobilisasi massa dari Kabupaten Deyai
yang diduga untuk mencaplok batas wilayah Mimika. Yang sementara mencaplok-caplok wilayah hukum adatnya wilayah Kamoro itu, kami minta supaya gubernur dan para bupati-bupati, Bupati Mimika, semua bupati bisa kami minta duduk di DPR Kabupaten Mimika untuk kita bicara mengenai tapal batas. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, saya pikir saudara-saudara kami juga harus sadar. Jangan rakus dong, ya. Saya penegasan saya. Jangan rakus datang caplok orang punya daerah di sini. Ini ada kepunyaan orang, itu orang Mimika punya. Aksi massa diterima langsung oleh Bupati Mimika dan anggota DPRD. Aksi demo berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan. Sesudah penyampaian aspirasi dan mendapat tanggapan, massa akhirnya membubarkan diri. Igobat Momolin dan Rianto Nai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.